Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widitina Sayanti. Saya dari Offering D14. Di sini saya akan mereview dan menganalisis tentang film The King's Speech. Yang pertama, saya akan mereview tentang karakter atau tokoh dari film ini. Yang pertama ada Raja George V, kemudian Ratu Mary, kemudian Pangeran Albert atau Duke of York atau biasa dipanggil Betty, kemudian istrinya yaitu Ratu Elizabeth, lalu dua putrinya yaitu Putri Elizabeth dan Putri Margaret, kemudian Pangeran David atau Raja Edward VIII, lalu ada Wallis Simpson yaitu wanita yang dicintai oleh Pangeran David dan sudah menikah 2 kali, kemudian ada Lionel Lockwood sebagai juru bicara atau terapis pidato dari Pangeran Albert, kemudian istrinya yaitu Myrtle Lockwood, kemudian 3 anaknya yaitu Anthony Lockwood, Valentine Lockwood, Lurie Lockwood. Kemudian ada Tuan Baldwin sebagai Perdana Menteri yang digantikan oleh Neville Chamberlain sebagai Perdana Menteri yang baru. Kemudian Tuan Curville sebagai Laksamana dan Bapak Uskup Agung. Selanjutnya saya akan mereview tentang alur atau sinopsis dari film ini. Pada film ini mengisahkan tentang awalnya seorang Raja George V yang meminta putra keduanya yaitu Duke of York atau Pangeran Albert untuk menutup pameran pada kerajaan. Namun Pangeran Albert tidak dapat menyelesaikan pidatonya karena mengalami kesulitan berbicara atau gagap. Sudah berbagai upaya dilakukan oleh dokter, namun hasilnya tetap saja, yaitu Pangeran Albert mengalami gagap atau kesulitan berbicara. Istrinya, Ratu Elizabeth, tidak pernah menyerah. Akhirnya, dia menemui seorang juru bicara atau terapis pidato, yaitu Lionel Lockwood. Setelah membujuk suaminya yaitu Pangeran Albert, akhirnya Pangeran Albert dan istrinya menemui Lionel Lockwood. Sesampainya di sana, Lionel mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pangeran Albert. Selain itu juga menawari teh juga. Kemudian Lionel memberikan sebuah buku agar Pangeran Albert membacanya. Namun, Pangeran Albert mengalami kesulitan dalam membacanya. Akhirnya, Lionel menggunakan cara lain, yaitu menggunakan musik. Namun, Pangeran Albert tetap saja mengalami kesulitan dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, Lionel memberikan rekaman kepada Pangeran Albert sebagai sebuah cenderamata. Pada malamnya, Pangeran Albert mendengarkan rekaman yang diberikan oleh Lionel tadi. Kemudian keesokan harinya, dia dan istrinya menemui Lionel lagi dan memulai terapi. Selanjutnya, Pangeran Albert menemui kakaknya yaitu Pangeran David. Pada malam harinya ketika makan malam, ayahnya yaitu Raja George V meninggal dunia dan tahta kepemimpinannya jatuh kepada Pangeran David. Setelah kematian ayahnya yaitu George V, Pangeran Albert mulai menceritakan kehidupannya kepada Lionel. Sementara Pangeran David sedang berpesta dengan William Simpson, yaitu wanita yang dicintai dan sudah bercerai 2 kali. Kemudian Pangeran Albert sudah berusaha untuk memberitahu kepada Pangeran David bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Namun Pangeran David justru menganggap bahwa Pangeran Albert ingin menjatuhkan singgasananya.
Hal itu membuat Pangeran Albert merasa resah dan akhirnya menemui Lionel. Namun Lionel justru berpendapat bahwa Pangeran Albert lebih baik menggantikan Pangeran David sebagai raja. Mendengar hal itu, Pangeran Albert marah kepada Lionel karena merasa jika Lionel tidak setia kepada rajanya. Selanjutnya, Perdana Menteri yaitu Tuan Baldwin mengatakan kepada Pangeran Albert bahwa pemimpin gereja tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bercerai 2 kali. Tidak hanya itu, Tuan Churchill atau Winston Churchill sebagai laksamana juga mengatakan kepada Pangeran Albert dan berharap agar Pangeran Albert dapat menggantikan Pangeran David untuk menjadi raja dan menggantikan nama dari Pangeran Albert menjadi Raja George. Karena kesetiaan Pangeran David kepada Wali Simpson, akhirnya Pangeran David menyerahkan tahtanya kepada adiknya yaitu Duke of York atau Pangeran Albert. Kemudian singkat kata, Pangeran Albert dilantik dan malamnya Pangeran Albert menangis terseduh-seduh di samping istrinya karena merasa tidak mengetahui apa-apa tentang menjadi seorang raja. Namun istrinya Ratu Elizabeth memberikan dukungan sepenuhnya dan menguatkan Pangeran Albert. Keesokan harinya, Pangeran Albert dan Ratu Elizabeth mendatangi rumah Lionel. Sesampai di sana, Ratu Elizabeth duduk di ruang makan Lionel. Melihat hal itu, istri dari Lionel yang baru saja datang kaget, terkejut melihat Ratu Elizabeth yang sudah duduk di ruang makannya. Istri Lionel yaitu Myrtle Lockwood merasa terkejut bahwa ternyata pasien dari suaminya itu adalah seorang raja yaitu Pangeran Albert. Kemudian konflik ketidakpercayaan antara Pangeran Albert dan Lionel terjadi ketika melakukan persiapan di gereja. Pangeran Albert mempertanyakan tentang sertifikat dari Lionel sebagai dokter. Namun Lionel menjawab dia tidak memiliki semua itu karena dia mengatakan bahwa dia bukan seorang dokter atau terapis pada umumnya. Lionel justru menceritakan pengalamannya ketika menangani seorang veteran yang mengalami kesulitan berbicara atau gagap karena stres atau tekanan di medan perang. Melihat Pangeran Albert yang tetap tidak yakin dengan dia bisa menjadi seorang raja yang baik dan benar, akhirnya Lionel duduk di tempat duduk seorang raja. Melihat hal itu, Pangeran Albert marah dan memintanya untuk berdiri. Dan dia mengatakan bahwa kursi itu hanya boleh diduduki oleh
Raja dan Ratu Inggris. Mendengar hal itu, Pak Lionel justru ganti berbalik bertanya, mengapa Pangeran Albert marah padahal dia tidak ingin menjadi seorang raja. Mendengar jawaban Lionel, Pangeran Albert pun terdiam dan akhirnya sadar dan mau dilantik untuk menjadi raja. Tiba saatnya Pangeran Albert harus memberikan pidato terkait tantangan perang yang dilancarkan oleh Jerman kepada kerajaan Inggris. Mendengar hal itu, akhirnya Pangeran Albert meminta ajudannya untuk memanggil Lionel. Sesampainya Lionel di istana, Lionel segera melakukan latihan cepat dengan Pangeran Albert. Sampai akhirnya tiba saatnya untuk Pangeran Albert melakukan siaran. Kemudian Pangeran Albert dan Lionel masuk ke dalam ruangan siaran dan Pangeran Albert menyampaikan pidatonya dengan arahan dari Lionel sehingga akhirnya Pangeran Albert dapat menyampaikan pidatonya dengan baik dan benar. Setelah itu, kemudian Lionel dan Pangeran Albert keluar dari ruangan siaran dan Pangeran Albert mendapatkan banyak ucapan selamat dari semua orang yang berada di istana itu. Kemudian Pangeran Albert dan istrinya beserta kedua anaknya menuju balkon dan memberikan sambutan kepada banyak orang yang berada di bawah istana. Akhir ceritanya, Lionel dilantik menjadi seorang komandan dan selalu menemani sang raja ketika menyampaikan pidato perangnya. Mereka juga tetap berteman selama sisa hidup mereka. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai film ini. Yang pertama, karakter tokoh utama dalam film ini masuk dalam anak berkebutuhan khusus kategori communication disorder. Alasannya karena Pangeran Albert mengalami kesulitan berbicara atau gagap. Dia sulit menggunakan bahasa seperti ketika dia mau menyampaikan pidato penutupan pameran kerajaan, seperti ketika dia diminta Lionel untuk membaca buku, dan dalam percakapan sehari-hari juga. Tidak hanya itu, dia juga mengucapkan kata dengan selalu diberikan jeda. Kemudian dia selalu merasa tegang ketika dia merasakan kesulitan dalam berbicara. Selain itu, dia juga sulit mengucapkan huruf P. Selanjutnya, ketika saya berada dalam posisi seperti tokoh utama yaitu Duke of York yang mengalami kesulitan berbicara atau gagap, pasti saya akan merasakan bagaimana rasanya tertekan, marah, kesal pada diri sendiri karena tidak bisa berbicara dengan baik. Selain itu juga merasa sedih saat orang lain melihatnya. Tidak hanya itu, perasaan takut pun juga timbul ketika harus berbicara di depan banyak orang. Bila saya sebagai guru dan di dalam kelas saya mendapati siswa dengan kondisi seperti itu atau mengalami kesulitan bicara atau bisa dikatakan gagap, yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba mencari tahu mengenai penyebab mengapa anak itu mengalami kesulitan berbicara atau gagap sehingga saya dapat memahami anak tersebut.
Kemudian saya dapat melakukan diskusi kecil dengan memberikan beberapa pertanyaan singkat. Saya juga harus bersabar dalam menghadapi anak seperti itu, karena ketika kita salah sedikit dalam mengucapkan sesuatu, maka anak itu akan cepat mengalami emosi. Selain itu juga dengan mendengarkan semua cerita dari anak itu, karena anak seperti itu akan lebih senang jika ada yang dapat mendengarkan ceritanya, seperti halnya yang Pangeran Albert lakukan ketika bersama dengan Lionel. Selain itu juga jangan memaksakan anak tersebut, karena seperti halnya pada film itu ketika Pangeran Albert diminta dokternya untuk memasukkan kelereng ke dalam mulutnya. Namun hal itu justru membuat Pangeran Albert kesal. Biarkan timbul kemauan sendiri di dalam diri anak. Kita juga tetap memberikan motivasi dan memberikan kepercayaan penuh, seperti halnya ketika Pangeran Albert merasa tidak yakin dapat menjadi raja yang baik dan benar. Namun karena motivasi dari Lionel dan juga istrinya Ratu Elizabeth, sehingga timbul kemauan dari Pangeran Albert untuk bisa menjadi seorang raja yang baik dan benar. Terakhir, bisa juga dengan melatih huruf yang membuat siswa itu berbicara gagap, atau menambah awalan pada kata yang membuat siswa itu menjadi sulit berbicara atau gagap. Seperti halnya yang dilakukan oleh Lionel kepada Pangeran Albert. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.